Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang kemurnian hati nurani. Hati nurani adalah bagian dari manusia batiniah kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hati nuraninya menjadi tercemar, bahkan rusak, sehingga manusia tidak bisa hidup dalam kebenaran sepenuhnya. Tetapi orang-orang yang percaya dan menerima Kristus dalam hidupnya, maka dia akan mengalami pembaharuan, dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru, rohnya dipulihkan, hati nuraninya dimurnikan. Namun demikian, selama hidup dalam dunia, karena belum sempurna, orang-orang percaya hati nuraninya bisa tercemar, bisa menjadi tidak murni. Hal-hal yang bisa mencemari hati nurani adalah dosa yang tidak dibereskan, kepahitan, dendam, kepercayaan dan prinsip-prinsip yang salah, pengajaran-pengajaran sesat, kompromi terhadap nilai-nilai dunia. Nah, ciri-ciri orang yang hatinya tidak murni adalah suka membantah, suka membela diri, suka menghakimi, tidak stabil, mudah diombang-ambingkan, suka marah-marah, emosional, dan cenderung galak. Tidak bisa nyaman dengan semua orang, hanya dengan orang-orang tertentu. Semua ini terjadi karena ada banyak konflik di dalam batinnya. Karena itu, kemurnian hati nurani harus terus-menerus dijaga. Kisah Rasul 24 ayat 16, Rasul Paulus memberi kesaksian tentang dirinya. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi harus ada usaha untuk menjaga kemurnian hati nurani, yaitu senantiasa hidup dalam kebenaran firman Allah dan pimpinan Roh Kudus. Bereskan dosa, buang prinsip-prinsip, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang salah yang tidak sesuai dengan firman Allah. Izinkan Roh Kudus untuk menasehati kita, untuk mengingatkan kita kepada dosa-dosa yang harus kita bereskan. Maka kita percaya hati nurani yang murni akan membuat kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Hati nurani yang murni juga akan membuat kita memiliki keberanian untuk bersaksi, membuat kita bisa mengambil keputusan yang benar, membuat kita bisa membedakan yang baik dan jahat sesuai dengan firman Allah. Orang dunia bisa membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi hanya berdasarkan pengetahuan atau pikirannya. Tetapi orang-orang yang beriman di dalam Kristus, Tuhan ingin kita membedakan yang baik dan yang jahat bukan hanya dari pikiran, ya, tapi dari hati nurani. Karena seringkali kebenaran, kebaikan yang menurut nilai-nilai dunia itu sudah benar, belum tentu benar menurut firman Allah. Orang banyak tahu, semua orang tahu bahwa mencuri itu salah, berbohong itu salah. Tetapi ada banyak hal-hal yang orang-orang dunia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hal-hal yang mereka pikir, enggak apa-apa, ya bohong kalau sedikit-sedikit itu enggak apa-apa. Itu nilai-nilai dunia. Nah, dengan hati nurani yang murni, kita akan mampu untuk membedakan yang baik dan yang jahat itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan dengan hati nurani yang murni kita akan mampu untuk mengalahkan pencobaan dan godaan, sehingga iman kita akan semakin bertumbuh. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita selalu berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, seperti yang Rasul Paulus ajarkan di dalam beberapa surat-suratnya. Dan nikmatilah hidup dengan sukacita dan damai sejahtera, karena kita memiliki kemurnian hati nurani, dan itu pasti akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kelahiran baru, ciptaan baru yang Tuhan lakukan untuk hidup kami ya Tuhan, lewat iman kami kepadamu. Dan tolong kami terus untuk menjaga kehidupan kami yang sudah Engkau perbaharui, untuk terus kami menjaga kemurnian hati nurani kami. Roh Kudus pimpin kami senantiasa untuk kami bisa menjaga kemurnian hati nurani kami, dan kami
boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami boleh menikmati kehidupan kami dengan sukacita dan damai sejahtera karena kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.